Quran. Kata ini mungkin bukan berasal dari bahasa Arab murni. Kita diajarkan bahwa akarnya jelas, sempurna. Tapi, para ahli bahasa menemukan petunjuk yang mengejutkan. Petunjuk yang tersembunyi dalam leksikon Suryani kuno. Ini misteri etimologis terbesar. Kita akan menelusuri bukti manuskrip, membedah arti sebenarnya dari Quran, dan menguak bagaimana kata ini benar-benar terlahir dari kekayaan Semit Jazirah. Untuk mengungkap misteri ini, kita harus mulai dari sumber kekacauan linguistik. Mengapa bahasa Suryani kuno menjadi jembatan yang krusial? Secara tradisional, kita diajarkan bahwa kata Quran berasal dari akar kata Arab kra, yang bermakna membaca atau melafalkan. Sebuah definisi yang kuat, ringkas, dan tampak sempurna untuk sebuah kitab suci. Ini adalah titik awal yang kokoh bagi jutaan umat. Namun, misteri muncul ketika kita melihat lanskap linguistik Semit di Jazirah Arab pra-Islam. Para ahli menemukan sesuatu yang janggal. Akar kata kra dalam konteks bacaan ritual atau teks suci ternyata terasa asing di padang pasir murni. Di wilayah yang berdekatan, tempat bahasa Semit utara seperti Suryani dan Ibrani berkembang pesat, kata serumpun ini justru jauh lebih mapan dan memiliki bobot keagamaan yang spesifik. Bahasa Suryani, yang saat itu menjadi lingua franca kekristenan di Timur Tengah, memiliki kata keryana. Bahasa Suryani yang saat itu menjadi lingua franca kekristenan di Timur Tengah memiliki kata keryana. Maknanya sangat spesifik, pembacaan liturgi atau bacaan kitab suci. Ini bukan sekedar membaca biasa, melainkan istilah teknis keagamaan yang sudah berusia ratusan tahun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah kata yang begitu penting dalam tradisi Arab justru memiliki kembaran yang begitu kuat dan spesifik di bahasa tetangga yang lebih tua? Ini bukan hanya kemiripan kebetulan. Para filolog yakin, kata Quran mungkin telah diimpor, diadopsi langsung dari kata keryana Suryani. Dan jika ini benar, seluruh narasi kemurnian bahasa Arab yang kita yakini selama ini akan runtuh, membuka implikasi sejarah wahyu yang jauh lebih besar dan tak terduga. Jika kata kunci dari wahyu ini, Quran, ternyata bukan 100% Arab murni, maka seluruh klaim keunggulan linguistiknya yang disebut sebagai Arabiyun Mubinun, Arab yang jelas, akan menghadapi tantangan terbesarnya. Ini bukan sekadar perdebatan akademis tentang akar kata. Ini adalah konfrontasi leksikografi antara dua bahasa Semit kuno yang memperebutkan hak cipta istilah keagamaan paling sakral. Fokus kita beralih ke kandidat utama, keryana Suryani. Kata ini bukan hanya sekadar terjemahan harfiah bacaan. Dalam konteks gereja-gereja kuno di Timur Tengah, ia memiliki bobot terminologi yang spesifik. Keryana adalah nama resmi untuk lectionary atau kumpulan bacaan liturgis terstruktur yang diatur untuk dibacakan pada waktu-waktu ibadah tertentu. Keryana adalah nama resmi untuk lectionary atau kumpulan bacaan liturgis terstruktur yang diatur untuk dibacakan pada waktu-waktu ibadah tertentu. Ia adalah kitab suci yang sudah terorganisasi, digunakan oleh komunitas Kristen berbahasa Suryani jauh sebelum Islam muncul di Hijaz. Ini adalah bukti kredibel pertama. Keryana sudah eksis sebagai istilah teknis keagamaan yang mapan, tepat di wilayah geografis dan periode waktu yang relevan. Para filolog menemukan bahwa secara fonetik, transliterasi dari Keryana Suryani ke dalam dialek Arab Hijaz yang cenderung menghilangkan vokal akhir panjang, sangat mudah menghasilkan Quran. Bentuk nominal ini, Quran, juga lebih cocok dengan pola derivasi kata benda Suryani, ketimbang dengan pola derivasi kata benda Arab klasik yang lebih umum, seperti kiroah. Bukti kredibel kedua datang dari konteks historis. Bukti kredibel nomor 2 datang dari konteks historis. Bahasa Suryani atau Aramaik Timur adalah lingua franca perdagangan, pendidikan, dan terutama agama Kristen di seluruh Jazirah Arab Utara dan Timur, termasuk di pusat-pusat seperti Hira dan Najran. Jalur impor linguistik ini sudah terbuka lebar. Para ahli telah mengidentifikasi ratusan kata pinjaman Suryani lainnya di dalam teks Al-Quran itu sendiri, termasuk istilah-istilah teologis seperti Jahanam, Gehenna, dan Malaika, Malaka. Namun inilah paradoksnya. Jika kata Quran diimpor dari Keryana, sebuah istilah yang sudah membawa beban makna teologis Kristen, maka pada mulanya kata itu tidak merujuk pada keseluruhan kitab suci, melainkan hanya pada bacaan liturgis yang diadopsi dari tradisi yang lebih tua. Mengapa sebuah wahyu yang bertujuan untuk mengoreksi dan menyempurnakan tradisi sebelumnya justru memilih istilah keagamaan asing yang sudah mapan
tanpa modifikasi signifikan untuk menamai inti dari keberadaannya. Tentu, gagasan bahwa kata Quran adalah kata pinjaman sering ditolak mentah-mentah. Selama berabad-abad, narasi yang dominan adalah kemurnian bahasa Arabnya, sebuah bahasa yang seolah muncul di ruang hampa. Namun, titik balik sejati dalam sejarah linguistik kata ini terjadi bukan di kalangan teolog, melainkan di antara para filolog yang mempelajari bahasa Semit kuno. Ini adalah momen ketika akademisi modern, baik muslim maupun non-muslim, mulai bersuara. Disinilah kita harus menyebut nama Theodor Noldeke. Sejak abad ke-19, Noldeke, bapak studi Semit modern, dengan tegas mengidentifikasi kata Quran sebagai kata serapan atau yang dikenal sebagai loanword. Noldeke bukanlah orang pertama yang melihat kemiripan. Noldeke bukanlah orang pertama yang melihat kemiripan. Namun, ia adalah yang pertama yang menyusun bukti linguistik yang tidak terbantahkan, bahwa kata tersebut berasal langsung dari bahasa Suryani, Syriac, khususnya istilah Keryana. Ini adalah pengakuan akademis yang mengguncang asumsi kemurnian mutlak. Mengapa? Karena temuan ini memaksa kita untuk melihat semenanjung Arab abad ke-7 bukan sebagai pulau linguistik yang terisolasi, tetapi sebagai persimpangan peradaban. Pengakuan terhadap kata pinjaman ini bukanlah penghinaan terhadap wahyu. Sebaliknya, ini adalah pengakuan terhadap konteks di mana wahyu itu diturunkan, sebuah lingkungan yang didominasi oleh pengaruh bahasa Semit Utara. Para ulama modern yang berani mengakui hal ini berargumen bahwa alih-alih mencari kemurnian 100%, kita harus mencari koneksi 100%. Bahasa Semit adalah sebuah keluarga besar, dan kata Quran hanyalah salah satu anggota keluarga yang berpindah rumah. Jadi, jika para pakar telah sepakat bahwa Quran adalah istilah yang dipinjam dari tradisi liturgi Suryani, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih dalam. Apa dampak teologis dari penggunaan kata yang awalnya berarti pelajaran yang dibacakan dalam gereja atau perikop? Kita harus membedah bagaimana Keryana bertransformasi menjadi Quran, dan apa yang hilang atau ditambahkan dalam proses penerjemahan linguistik yang masif ini. Dan untuk itu, kita harus kembali ke akar kata yang lebih kuno lagi. Jika kita menerima etimologi Suryani untuk Quran, konsekuensinya bukan hanya linguistik, tapi juga seismik bagi pemahaman kita tentang sejarah Arab pra-Islam. Ini adalah pengungkapan inti yang ditunggu. Makkah dan Madinah bukanlah pulau terisolasi yang tiba-tiba melahirkan sebuah teks. Sebaliknya, penemuan ini memaksa kita untuk melihat Hijaz, tempat turunnya wahyu, sebagai simpul aktif dalam jaringan peradaban Semit yang luas. Bahasa Aram dan Suryani, jauh sebelum Islam, telah berfungsi sebagai lingua franca administrasi, perdagangan, dan yang paling penting teologi di seluruh Timur Tengah. Penggunaan kata Quran adalah bukti tak terbantahkan bahwa Jazirah Arab aktif menyerap dan menyesuaikan terminologi agama dari tradisi yang lebih tua. Penggunaan kata Quran adalah bukti tak terbantahkan bahwa Jazirah Arab aktif menyerap dan menyesuaikan terminologi agama dari tradisi yang lebih tua. Ini menjawab pertanyaan awal kita tentang kemurnian bahasa. Teks ini tidak muncul dari kevakuman linguistik, melainkan dari ekosistem kaya yang sudah akrab dengan konsep kitab suci, nabi, dan liturgi yang terorganisir. Ironisnya, fakta bahwa istilah ini adalah pinjaman justru memperkuat konteks sejarah tekstual Al-Quran. Ini menunjukkan kontinuitas yang logis dalam narasi Semit, bukan ruptur yang tiba-tiba. Bayangkan ini, sebagian besar prasasti, mata uang, dan bahkan dokumen pajak di Arab Utara pada abad ke-6 ditulis menggunakan skrip dan terminologi yang sangat dipengaruhi Aram. Bahasa Suryani adalah bahasa internet kuno mereka. Jadi, ketika istilah Keryana masuk ke telinga penutur Arab, ia tidak terdengar asing. Jadi, ketika istilah Kiryana masuk ke telinga penutur Arab, ia tidak terdengar asing. Ia adalah istilah teknis yang sudah dipahami dalam konteks pembacaan suci, yang kemudian diarabkan, disesuaikan, dan diberikan makna teologis yang unik dan baru oleh Islam. Namun, jika terminologi dasar seperti ini adalah warisan bersama, pertanyaan yang jauh lebih menggigit muncul. Seberapa dalam akar kata ini menjangkau? Jika istilah pembacaan itu pinjaman, apakah ada konsep teologis inti lain yang juga diimpor, diserap, dan diubah dalam proses yang sama? Kita harus membedah inti naratif itu sendiri. Pada akhirnya, Quran adalah kata yang sepenuhnya Arab dalam otoritas teologisnya. Namun, akarnya terukir dalam tradisi Semit kuno, terutama Suryani. Perjalanan ini membuktikan dinamika bahasa suci yang berevolusi melalui penyerapan dan penciptaan makna baru. Pemahaman ini memperkaya,
memperlihatkan kekayaan dialog linguistik yang membentuk teks suci tersebut. Dan disitulah letak keindahan sesungguhnya, melihat Al-Quran sebagai dokumen yang terikat pada sejarah bahasa yang hidup dan terus bernafas. Penemuan bahwa bahasa itu hidup dan terikat pada konteks sejarah memang menenangkan, sekaligus membuat kita berpikir. Jadi, menurut Anda, apakah penemuan akar kata Suryani ini justru memperkuat pemahaman kita tentang teks kuno? Kalau Anda menghargai upaya kami menyajikan kajian etimologis yang objektif seperti ini, mohon klik like dan subscribe. Itu membantu kami terus menggali lebih dalam. Sekarang, bagaimana dengan kata Allah? Apakah ia juga punya kisah etimologis yang sama mengejutkan? Klik video yang muncul di layar sekarang.